kemudian salah mentafsirkan. Nah, yang membuat kerusakan menjadi salah tafsir. Itu yang menjadi ketidakseimbangan. Kalau tidak seimbang ya pasti apa? Tidak sempurna kan? Tumbukan aja kalau tumbukan secara kimiawi, secara fisikawi, kalau tumbukannya tidak sempurna makanya nggak karuan. Ya. Oke. Nah, umat Islam menempatkan Al-Quran sebagai sumber informasi, petunjuk dan arahan. Sumber informasi, petunjuk, arahan bagi hidup. Sehingga Al-Quran merupakan hal sentral sekaligus fundamental dalam membentuk pandangan, paradigma, pemahaman, sikap, perilaku umat manusia. Ya, umat Islam termasuk pengelolaan alam. Jadi Islam itu harus dipandang seperti itu. Saya ingat misalnya Asar, dulu kita ramai Asar juga dan lain sebagainya gitu ya, tahun 80 zaman saya kuliah gitu ya. Tanpa disadari sebenarnya orang itu tidak berpikir setelah nyawabnya gitu. Kalau misalnya dulu gitu, kalau Muhammadiyah, Pak M langsung ngomong kan, ya ini kan hidup di Indonesia, jadi kalau ini ada wajib helm ya pakai helm aja, gitu kan. Muhammadiyah bilang begitu kan. Si NU, mau kita kembali ke Kitab NU 1926 kan itu kayak Yesatul Arifin yang dari Bondowoso ya. Nah seperti itu gitu. Jadi itu dia sudah memikirkan kalau ini konsekuensinya apa. Jangan sampai kita menentukan ini tapi konsekuensinya nggak tahu gitu loh. Nah itu kan repot itu. Ini hal-hal yang prinsip. Kalau kita merusak alam, apa yang terjadi? Nanti misalnya reklamasi, apa yang terjadi? Itu harus dipikir dulu. Bukan sekedar langsung ini gitu. Kemudian alam itu sendiri kedudukannya sama dengan manusia di hadapan Allah. Ini alam ya, yaitu sama-sama sebagai makhluk dan hambanya. Sama-sama, kalimatnya sama-sama. Berarti posisi kedudukannya sama. Manusia, makhluk-makhluk yang lain, tumbuhan, hewan, binatang. Pandangan Islam sangat jelas dalam masalah lingkungan. Tidak hanya sebatas urusan manusia ansih, tetapi juga merupakan pada dasarnya hak Allah sebagai pencipta, pembuat, pemilik, pengatur, pemberi takdir, pemberi balasan dan ganjaran dan sebagainya. Ini saya tekankan karena supaya kita menjadi sadar. Seringkali kita lupa bahwa Allah itu menjadi pengatur dan pengasuh, pemberi takdir, pemberi balasan dan ganjaran dan seterusnya. Kemudian alam sendiri sebagai bagian dari makhluk kosmos. Makhluk kosmos itu saling ketergantungan di alam. Tapi kalau misalnya kemarin Pak Khalid saya masih ingat, kalau misalnya nggak ada ini maka terjadi abrasi. Abrasi ini kan menimbulkan apa? Makhluk-makhluk hidup yang di situ juga terganggu. Atau kita melakukan pembakaran lahan gambut misalnya, makhluk-makhluk yang ada di sekitar semut dan lain sebagainya kemarin dicontohkan itu terganggu. Dan itu tidak bisa jadi karena dia bagian dari makhluk kosmos. Nah, siklusnya kayak gini. Saya melihat tes kemarin, pretest banyak yang benar. Siklus ini, ya. Jadi ini manusia, Al-Quran, Allah. Nah, ini hubungannya manusia dan alam, saling ketergantungan. Ya. Saya nggak perlu detail menjelaskannya karena saya melihat jawabannya yang benar. Ya. Dan memang sudah dipahami. Karena ini memang barang yang mudah sebenarnya. Nah, ini posisinya ya. Jadi ini bicara soal posisi dan fungsi Al-Quran ayatnya ini. Ini sekedar koleksi aja, ini contoh saja ya, bukan berarti hanya ini gitu ya. Masih banyak yang lainnya, tapi ini bisa sebagai panduan. Gitu ya. Kemudian tentang kedudukan Allah sang pencipta memilih mengatur ini banyak sekali ternyata. Kalau kita explore ya. Kemudian petunjuk etik Al-Quran tentang pengelolaan alam banyak juga ternyata. Di satu-satu gitu ya. Kemudian misi, acuan moral,
peranan dai terhadap pengelolaan alam lumayan juga. Ya. Makanya tadi saya ada kelompok berapa tadi yang tentang peran dai. Nanti saya terakhir akan bicara tentang peran dai. Nah, ini hadisnya dicontoh aja sebenarnya. Masih banyak kalau dieksplor lagi gitu ya. Ini yang tentang alam ya, penetapan daerah konservasi itu sesungguhnya Rasulullah telah menerapkan Naki sebagai daerah konservasi. Begitu pula umat menerapkan menetapkan Saraf dan Rabasa sebagai daerah konservasi. Jadi Nabi aja sudah bicara soal konservasi sebenarnya. Cuma bahasanya bukan konservasi itu, tapi dalam pengertian itu konservasi. Anjuran menanam pohon tadi sudah disebut terus ya, menanam pohon itu sedekah, bahkan orang menanam kurma itu bagian dari amal yang senantiasa terbentuk. Larangan melakukan pencemaran Rasulullah, berlaku ihsan terhadap binatang. Hadisnya itu sampai berkata berlaku ihsan loh. Ya. Ihsan itu apa? Orangnya mukhlis. Ya kan? Mukhlis itu apa ya? Itu artinya gini loh. Bahasa Al-Quran itu nggak main-main. Allah itu memilih bahasa yang kadang-kadang tidak bisa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia sekalipun. Ya. Ulul albab itu diterjemahkan ada yang berpikir, orang yang berpikir, orang yang memahami pelajaran dan lain-lain dibuka itu. Nggak pas juga gitu, karena akar katanya itu lubun gitu kan. Lub itu apa? Hati gitu loh. Jadi apa ya? Biasanya bukan orang muin, harusnya orang muin orang yang apa? Usuludin atau orang yang masuk kepada yang bisa menjelaskan itu gitu ya. Mengeksplor dengan baik. Dan terakhir memelihara sumber daya strategis untuk kesejahteraan umum. Jadi kita harus membudayakan itu untuk kesejahteraan umum. Benar sebenarnya pasal 33 undang-undang. Benar undang-undang. Cuma implementasinya aja yang salah. Ya kan? Makin miskin dibiayai negara, iya dibiayai negara melalui bansos. Bansosnya dikorupsi. Nah, ini repot kan? Jadi implementasinya, policy-nya, kebijakannya benar, peraturannya benar, tapi implementasinya yang salah. Nah ini juga diimplementasinya harus dibenarkan, dihijaukan. Iya Pak ya. Ini apa ini? Internalisasi ajaran Islam dalam pengelolaan ekosistem gambut. Ya. Dalam hal mengelola ekosistem gambut dan mangrove dari sudut pandang Islam dapat berkualitasasi ibadah, itu sudah jelas. Kelompok ilmu akan ibadah. Manakala diniatkan dan termotivasi karena Allah. Ukurannya apa sih? Sesuatu dikatakan amal soleh. Coba, apa ukurannya? Ukurannya 3. Niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar. Dah, itu amal soleh. Mau bangun masjid niatnya, caranya korupsi, nggak benar sudah itu. Iya kan? Tujuannya benar, bangun masjid mau tujuannya kan benar untuk ibadah kan, untuk orang sholat dan lain sebagainya. Niatnya benar, tapi caranya salah. Berarti sudah salah, bukan amal soleh, amal salah. Salah itu pemain bola. Kemudian pengelolaan ekosistem gambut atau mangrove yang tepat, produktif dan lestari. Kata kuncinya tepat, produktif, lestari. Main Pak. Ya. Pengelolaan ekosistem gambut atau mangrove tidak terlepas dari problem ekologis. Oleh karena itu Muslim hendaknya cerdas dan sadar situasi. Kenapa sih Pontianak ini semakin hari semakin panas? Gitu kan? Ya kan? Global warming kan? Perubahan iklim. Ya kan? Nah itu bagaimana kita menanam itu dengan menanam, dengan pakai kendaraan umum bareng-bareng. Oke, jadi kita dituntut untuk cerdas, sadar situasi. Situasi.
Dan memang uswatun hasanah itu keteladanan yang saya contohkan tadi dengan siapa? Hakim tadi ya. Jadi kalau kita berdakwah melakukan pelestarikan alam, melestarikan mangrove misalnya, maka kita ajak aja mereka langsung kenal. Nanti setelah nanam diceramai itu lebih efektif dibanding dengan kita ceramah-ceramah doang tapi nggak nanam-nanam. Gitu. Ya. Sekarang itu pola pendekatannya dibalik, Pak. Maka pelatihan ini pun kita balik. Mestinya saya duluan, baru Pak Kolis masuk. Sekarang kita balik Pak Kolis dulu. Saya bilang gitu. Saya nggak mau, saya bilang gitu. Biar mereka tahu itu loh gabut, ciri-cirinya kayak gini. Kalau dirusak akan begini-begini, baru saya masuk ke agama. Lebih enak saya masuknya. Nah itu beda. Ini filosofi yang sangat berbeda. Jadi enak kan? Apalagi kalau bapak saya bawa ke mangrove, kalau waktunya panjang saya bawa ke mangrove. Ini lo mangrove pak gini, nanti baru ke sini gitu. Namanya jadi pelatihannya bukan pelatihan ganti lagi, tapi ST, observasi dan studi tour. Ini memang studi tour. Lihat mangrove, kemudian lihat gambut, lihat petani nanam gambut, cara pelaksanaannya, petani gimana cara mengolahnya dan lain sebagainya. Baru masuk ke sini kita berikan ilmunya. Itu akan lebih efektif, cepat, dan bisa terserap oleh Bapak Ibu sekalian. Nah itu tadi yang kelompok 5 kan efisien dan efektivitas pelatihan. Oke? Nah ini strateginya. Tadi kelompok berapa tadi? Strateginya. Jadi yang tidak ramah lingkungan, kondisi yang tidak ramah lingkungan itu kita harus lakukan dakwah. Dakwah itu bisa hanya 2, bilisan dan bilhal. Ya. Nah, berdakwah itu bisa secara konseptual, bisa secara praksis. Gitu ya. Konseptual itu ya bisa buku dan lain sebagainya. Misalnya kami di MUI bekerja sama dengan yang lainnya di Jepang ya. Bikin dengan BGM. Ini konseptual. Walaupun khotbah Jumat. Tapi paling tidak Bapak Ibu bisa memakainya. Kalau suruh jodoh, baca aja lah gitu. Tapi ini bagian dari materi dakwah. Nah, ada yang lainnya lagi modul gabut. Nah, itu konseptual. Konseptual. Ada yang praksis. Ya, kalau di MUI ada yang fatwanya. Kita sudah mengeluarkan banyak fatwa. Di lingkungan itu ada 8, tapi 8 itu yang 2 ikut ke kesehatan. Tapi yang jadi yang lingkungan penuh murni hanya 6 fatwa. 6 fatwa itu air sanitasi, kemudian berkaitan dengan kita ini adalah kebakaran hutan. Itu kebakaran hutan itu juga harap. Sampah kita keluarkan juga tentang sampah. Indonesia itu tak main-main, nomor 2 di dunia, paling banyak sekali sampahnya. Dan anehnya nih, ketika bulan Ramadan, sampah di Indonesia itu membunuh. Dan yang puasa itu siapa? Jadi yang bikin sampah menjadi banyak siapa? Umat Islam. Berarti apa? Umat Islam tidak sadar. Loh ini fakta. Itu di sampah ya, karena saya juga nerangkan sampah. Kemudian yang praktis apa? Yang gerakan. Bikin apa ada? Sudah cukup kita itu. Dai itu hanya toa lewat toa aja. Sudah cukup. Harus ada gerakan. Sekecil apapun gerakan menanam mangrove, gerakan kebersihan lingkungan. Coba misalnya hari peduli sampah nasional. Coba hari ini di kampung ini pada jam sekian kita ambil sampah di sekitar kita. Dan kemudian tempatkanlah sampah itu di sederhana kan? Tapi apa? Dapatnya sampah itu kalau dikumpulkan luar biasa itu. Belum lagi kalau kita melakukan gerakan sedekah sampah. Hari ini siapa yang punya sampah kertas, kumpulkan ke kita, disedekahkan ke kita.
Di Yogyakarta itu ada sebuah masjid yang mengumpulkan sampah, plastik dan kertas. Itu bisa menyekolahkan 78 yatim piatu sampah tanpa sampai kuliah. Anak-anak panti asuhan itu bisa sampai sekolah dari sampah yang tidak terpakai di rumah kita. Kertas-kertas dan lain sebagainya itu diserahkan pada hari ini, ada jadwalnya. Kertas, plastik dan lain sebagainya, logam, ya. Itu disedekahkan, bukan bank sampah. Kalau bank sampah itu sampahnya ditabung. Kalau sedekah itu sampahnya disedekahkan. Di Bekasi ada sebuah masjid, itu ada sebuah diniyah gitu ya, siswanya sampai ribuan. Gaji gurunya dan semua peralatan sekolah itu dibiayai oleh sedekah sampah. Jadi siswanya itu bayarnya pakai sampah. Ya. Botol aqua, di sini sudah nggak ada botol aqua ya. Saya senang sekali karena ini sudah lingkungan. Ini bagus pakai kayak gini. Iya, kalau masih itu, tadi itu kurang. Kita harus membiasakan diri memakai bawa tumbler. Saya bawa tumbler di atas. Supaya apa? Itu kebiasaan merubah perilaku kita. Merubah perilaku kita. Dan itu kita harus lakukan. Kebiasaan itu ya. Kebiasaan itu tidak bisa kalau tidak dilatih. Oke, itu dipraksis. Jadi bisa fisik, bisa non fisik. Nah, kalau kita kerjakan silakan, mau pakai konseptual, mau pakai praksis silakan. Dua-duanya kita kerjakan itu lebih bagus. Sesuai kemampuan kita saja. Kalau bapak ini bisanya nulis, bikin buku. Misalnya ini bikin khotbah Jumat lagi, tapi versi bapak bagus. Apalagi kalau pakai bahasa apa tadi, bahasa Kambas atau bahasa mana, bahasa daerah itu lah. Gitu. Karena saya sering juga sholat Jumat itu pakai bahasa daerah, saya nggak ngerti. Wah ini bahasa daerah, saya nggak ngerti ya, udah diem aja. Tapi itu bagi masyarakat di situ kan penting. Saya pernah juga kemarin di Pulang Pisau ya, di Kalimantan Tengah itu disuruh takbir akbar Muharram, ibu-ibu, wah yang bagian wah, saya kaget juga, pak itu yang pengisian sakit, apa saya mesti nggak bisa, saya bilang gitu. Begitu saya datang, MC-nya itu langsung pakai bahasa Jawa, Jawanya Jawa halus gitu. Ya saya orang itu bahasanya ngoko, kasar gitu loh. Waduh, saya bilang gitu. Saya mohon maaf nggak bisa pakai bahasa Jawa, ada macam kiri, pakai bahasa Indonesia saja kayak gitu. Padahal dalam hati malu. Nah itu bagian ini ya. Itu penting juga bahasa daerah karena lewat bahasa daerah itu lebih kena gitu. Bapak Ibu kalau di Bogor misalnya itu teleponnya pakai bahasa Sunda. Saya kadang-kadang yang ngerti sedikit-sedikit, kadang-kadang enggak, tapi nggak berani ngomong saya, karena takut salah. Karena bedanya, misalnya atos itu, atos menurut Jawa, bahasa Jawa dengan atosnya orang Sunda beda artinya. Dan itu penting. Sekali lagi bahasa, ya apa ya, bahasa kerennya itu kearifan lokal. Kalau bapak ibu bisa memainkan kearifan lokal itu menjadi Jawa tinggi. Aku di jempol itu memang lebih cepat ya, lebih cepat apa namanya penerapannya itu, implementasinya itu lebih cepat. Oke ya, akan cepat. Nah ini yang terakhir ya, peran dai. Jadi peran dai itu sebenarnya hanya ada dua. Pertama itu penguasaan pengetahuan terhadap objek dakwah, mat'u. Dalam bahasa Arabnya mat'u ya. Jadi objek dakwah bagi seorang dai bisa bersifat individual, kolektif maupun masyarakat umum. Ya, individual, kolektif, masyarakat. Kolektif itu artinya lembaga. Kemudian yang kedua adalah merumuskan dan menyajikan bentuk strategi metode dakwah. Akan lebih mudah dicapai kalau kita sudah menentukan strategi dan metode dakwah. Jadi setelah kita tahu pengetahuan, kemudian kita merumuskan strategi dan metode dakwahnya.
Apa yang paling efektif untuk metode dakwah ini? Ada yang jadi guru di sini? Nah, kalau guru itu kan gitu kan, mau ngajar apa ya, oh saya ngajar ini maka nanti saya akan menentukan metodenya ramah, apa diskusi, apa gitu ya, gitu loh. Oke, ini ayatnya, nggak boleh saya baca, nanti dibaca sendiri. Berikutnya, nah, yang kita hadapi mampu itu kan orang dewasa, ya kan? Anak-anak juga boleh, tapi kebanyakan kita adalah orang dewasa. Kalau orang dewasa itu maka kita dibuka-buka. Dalam dunia pendidikan kita mengenal adanya andragogi sama pedagogi kan. Pedagogi itu secara filosofinya memandang manusia sebagai mesin. Maka guru nggak boleh salah. Guru itu paling benar. Guru itu nggak boleh salah. Guru itu paling pintar. Guru itu ya, segala-galanya. Kira-kira gitu. Karena menganggapnya itu mesin. Maka pedagogi. Maka pendekatannya berikutnya adalah brainwashing. Coba otaknya dicuci pakai sampo. Yang kedua, andragogi. Andragogi itu melihat bahwa manusia itu dilihat dari sisi organisme, makhluk hidup, sehingga bahasanya menjadi pendidikan yang memanusiakan manusia. Andragogi, bukan andragogi, tapi andragogi. Nah, apa TOD itu? Andragogi ini, ya. Orang dewasa sudah memiliki kemampuan. Orang dewasa mandiri. Orang dewasa memiliki latar belakang yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Ini kan berbeda-beda. Ada guru, ada yang lain, ada lagi. Ya. Proses belajar harus menyesuaikan dengan kondisi ini. Ya. Jadi kalau kita mau mengajar sesuatu, kita lihat siapa karakteristik yang akan menjadi audiens. Ya. Kemudian apa yang mau kita sampaikan materinya. Kemudian bagaimana mengelola kelasnya. Itu penting ya, supaya apa yang akan kita sampaikan itu kena nanti di. Makanya saya tadi memilih metode salah satunya pakai diskusi kelompok. Bapak Ibu sudah ada pengetahuan, sudah punya POD semuanya, saya tinggal macam dibakar beras, sudah ada isinya. Saya tinggal ngaduk aja supaya jadi kopi yang enak, kopi khasnya. Itu ya, ini kawan.